Halo, kembali lagi dengan saya Grace Vividasia Puji-Hera. Saya adalah salah satu siswi D3 Kebidanan Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan satu materi, yaitu mengenal hipnoterapi untuk kelancaran proses persalinan, terapi alternatif sebagai pelengkap dalam upaya melahirkan nyaman. Nah, ini adalah salah satu dari mata kuliah asuhan kebidanan persalinan bayi baru lahir. Dengan dosen pengampu itu adalah Ibu Afro Fauziah SST MKes. Di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari hipnoterapi itu sendiri. Nah, hipnoterapi adalah obat alternatif dan komplementer yang digunakan dengan cara holistik untuk merangsang kemampuan tubuh sendiri untuk menyembuhkan. Nah, hal ini disebabkan pada prinsip yang dikenal sebagai hukum kesamaan, yang menyatakan bahwa zat yang dapat menyebabkan gejala jika diberikan kepada orang yang sehat dapat membantu untuk menyembuhkan mereka yang menderita gejala yang sama. Banyak keluhan yang bisa diatasi dengan hemoterapi, mulai dari nyeri ulu hati, mual di pagi hari, sembelit, malposotoning pada bayi dalam rahim, komplikasi kelahiran, hingga depresi postnatal. Hemoterapi dapat digunakan bersama metode lain dari nyeri dan intervensi medis yang diperlukan. Seperti yang kita ketahui bahwa hemoterapi adalah pengobatan alami di mana didasarkan dari dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu hukum serupa atau yang serupa menyembuhkan yang serupa. Yang kedua, prinsip dosis yang minimum, yang berarti pengobatan yang paling efektif bisa dicapai dengan memberi dosis yang minimum. Hemoterapi tersebut terbuat dari elemen alam, terutama dari tumbuhan, mineral, logam, dan sumber daya hewani. Berikut beberapa kasus dalam proses persalinan dan beberapa remedi hemoterapi yang bisa digunakan untuk membantu persalinan kasus tersebut. Yang pertama itu adalah pendarahan. Biasanya kalau pendarahan, bidan atau dokter akan menyuntikkan oksitosin. Namun sebenarnya hipnoterapi juga cukup cepat kerjanya, biasanya 30 detik setelah pemberian akan bekerja dengan cepat. Berikan fosforus 200 cc apabila darahnya merah ngocor. Kemudian postpartus akan sangat bagus apabila si ibu ini punya riwayat mudah pendarahan, hidung mudah mimisan kalau mens biasanya banyak. Jika hipnotus tidak berhasil, kasih Ipecac H 200 cc. Jika darah yang keluar bongkolan atau gumpal-gumpalan, coba berikan belladonna 200 cc. Kemudian ada kelelahan. Sebagian besar ini terjadi di proses persalinan, di mana kebutuhan proses persalinan berjalan lambat atau lama, dan ibu tidak bisa istirahat sehingga ibu merasakan kelelahan, habis tenaga. Biasanya terjadi terutama pada janin yang posisinya tidak optimal. Makanya dianjurkan untuk ibu yoga. Jika ibu merasa sangat kelelahan, berikan kali Pasporikum, berikan 6 kali secara teratur, berikan 6 kali secara terus-menerus di setiap jeda antara kontraksi
dan ulangi hingga 6 dosis. Jika tenaga sudah mulai pulih lagi, baru dikasih Alnica 30 cc setiap 30 menit. Kemudian sekarang kita beralih ke emosional distress. Selama proses persalinan, emosional seorang ibu sangat labil dan seperti roller coaster. Namun ketika dia sejak awal sudah memberdayakan dirinya, entah latihan nafas, tentu bisa jadi tidak memerlukan remedi ini. Beberapa perasaan yang mungkin muncul diantaranya itu marah, panik, ragu, semangat, malu, takut, khawatir, tidak percaya diri, rasa tidak mampu, dan lain-lain. Apabila emosional ibu sangat terganggu, gunakan pulsatilla. Pada saat kondisi emosi seperti ini, yang bisa ibu lakukan adalah yang pertama, itu adalah percaya diri sendiri bahwa ibunya mampu. Yang kedua, jaga tetap komunikasi, katakan apa saja yang ingin dikatakan. Yang ketiga, guna feeling ibu dan percaya diri. Kemudian di sini kita akan beralih di sakit pinggang. Sakit pinggang ini biasanya disebabkan karena posisi janin yang tidak optimal. Nah, beberapa remedies yang bisa dipakai yaitu yang pertama itu adalah Causticum, Glastonium, Kalicarbonicum. Pemberiannya biasanya akan sangat disesuaikan dengan kondisi emosi ibu. Sekarang kita akan beralih di kontraksi. Ketika mengalami kontraksi, ibu akan merasakan tidak nyaman. Kita bisa berikan pulsatilla apabila ibu merasakan sedih dan cengeng. Nah, untuk kasus lain seperti persalinan nama, persalinan menyakitkan, persalinan yang melewati HPL, ketuban pecah dini, dan lain sebagainya, itu kita akan bahas secara detail lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hipnopati untuk pelancaran proses persalinan terapi alternatif sebagai pelengkapan dalam upaya melahirkan nyaman. Sekian dan terima kasih.